Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren pada hari ini, pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap semangat dan sehat. Oke, kita masuk di pembelajaran 6. Kita buka sama-sama halaman 31 pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Menurut kalian ini rumahnya bagaimana keadaannya? Sangat berantakan, ya kan? Sangat kotor. Nah, apakah kamu merasa nyaman jika tinggal pada rumah seperti pada gambar ini? Tidak, ya, tentu tidak. Apakah rumah seperti ini aman jika digunakan anak untuk bermain? Tidak, ya. Kemudian tuliskan alasanmu. Kalian tuliskan karena lingkungan rumah kotor sehingga dapat mengakibatkan penyakit. Kemudian tulislah saran agar rumah tersebut nyaman untuk ditinggali dan aman digunakan bermain. Seharusnya rumah dibersihkan dan dirawat agar layak untuk ditinggal atau ditempati serta digunakan untuk bermain. Sudah? Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 32. Masih pelajaran bahasa Indonesia, ayo lakukan. Pertama, lihat yang A. Setiap hari daun-daun pohon berguguran sehingga banyak sampah berserakan di halaman rumah Mila. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Mila? Sebaiknya dibersihkan dengan cara disapu. Kemudian yang kedua, ruang tamu, kamar tidur, dan dapur terlihat berantakan karena keluarga Johan tidak memiliki pembantu. Apa saranmu kepada Johan? Sebaiknya keluarga Johan bekerja sama untuk merapikan seluruh ruangan agar terlihat rapi. Kemudian lihat yang C. Adik senang bermain di kamar Bayu sehingga isi kamar berantakan. Apa yang seharusnya Bayu lakukan? Seharusnya Bayu memberitahukan kepada adiknya untuk tidak membuat berantakan, ya. Yang D, Ibu Neni setiap hari membersihkan dan merapikan meja makan, tetapi adik Neni selalu meninggalkan makanan sisa yang berceceran di meja dan di kursi. Apa yang seharusnya Neni lakukan? Sarannya adalah seharusnya Neni menasehati adiknya untuk makan tidak berantakan atau tidak tumpah-tumpah baik di atas meja maupun di lantai. Kemudian yang E, Dodo baru membersihkan kamarnya jika disuruh ibu. Bagaimana seharusnya Dodo bersikap? Seharusnya Dodo membersihkan dan merapikan kamar tanpa disuruh ibu, ya. Kemudian lihat yang ini nggak usah, nomor 2, kita langsung masuk di ayo membaca. Masuk di pelajaran PKN. Vito berkata, ayah, aku tadi ke rumah Dani. Rumah Dani berantakan sekali, apalagi kamar Dani sangat tidak nyaman. Ayah berkata, begini Vito, memiliki rumah merupakan hak setiap orang. Ketika kita sudah mendapatkan hak itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaganya. Antara lain dengan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Coba ayah tanya, apakah kamu lebih suka tinggal di rumah yang bersih dan rapi atau rumah yang kotor dan berantakan? Vito menjawab, aku memilih rumah yang rapi dan bersih ya. Ayah berkata, ya, pasti setiap orang akan lebih nyaman tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Rumah yang bersih juga akan membuat penghuninya sehat. Vito berkata, rumah yang berantakan juga membuat kita kesulitan mencari barang yang kita butuhkan ya, seperti tadi di kamar Dani. Dani kesulitan mencari buku pelajarannya, padahal kita berencana mau belajar bersama. Ayah berkata, nah, kamu sudah mengerti pentingnya memiliki rumah yang bersih dan rapi. Menjaga rumah seperti tetap bersih dan rapi bukan hanya kewajiban ayah dan ibu saja, tetapi juga seluruh penghuni di rumah ini termasuk kamu. Vito berkata, iya ya, aku berjanji akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah demi kenyamanan kita bersama. Kita jawab sama-sama pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana keadaan rumah Dani? Tuliskan berantakan sekali ya. Yang kedua, apakah Dani sudah melaksanakan kewajibannya dan jelaskan? Tidak, karena Dani belum membereskan kamarnya. Lalu yang ketiga, apa manfaat memiliki rumah yang bersih dan rapi? Kalian tuliskan, udara bersih, penghuninya sehat, lebih nyaman, mencari barang gampang ditemui. Kemudian yang keempat, apa kewajiban kita terhadap rumah yang kita tepati? Membersihkan dan merawatnya serta menjaganya.
Yang kelima, apa janji Vito terhadap ayahnya? Akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Oke. Nah, lalu kalian lihat di ayo menulis ya, di sini anak perempuan pada gambar di samping mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya. Hak apa yang didapat dan kewajiban apa yang dilakukan. Nah, kalian lihat yang gambar ini ya. Kalian perhatikan di situ, tulislah cerita tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh anak tersebut. Beri nama tokoh anak perempuan tersebut. Kita sama-sama tuliskan tokohnya, misalnya Nita ya, Nita. Hak Nita adalah yang pertama mendapatkan buku, yang kedua mendapatkan kamar tidur, yang ketiga mendapatkan barang yang diinginkan. Kemudian kewajiban Nita adalah yang pertama merapikan dan merawat serta menjaganya ya. Nah, kemudian kita masuk di ayo belajar di halaman 35 ya. Ayo belajar masuk pelajaran matematika. Setiap anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Di dalam rumah anak berhak mendapat tempat untuk beristirahat, belajar dan makan. Anak-anak juga berhak untuk bermain. Bermain dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan membuat hati senang. Mila dan kakaknya, Denny, senang bermain congklak. Bermain congklak dapat dilakukan di dalam atau di teras rumah. Seluruh biji congklak ada 150. Dapatkah kamu membuat kemungkinan jumlah biji congklak yang dimiliki Denny dan Mila pada akhir permainan? Nah, contoh, perhatikan yang ini ya, yang di bawah sini. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 150. 75 ditambah titik-titik sama dengan 150. 150 ya, ini titik-titik tambah 5 sama dengan 150 dikurang 75 sama dengan 75. Jadi 75 tambah 75 sama dengan 150 ya. Seperti itu. Kalian buka di halaman berikutnya. Di sini kalian buka, buatlah 5 kemungkinan selain contoh di atas yang tadi ya. Nah, 5 kemungkinan itu pertama kalian lihat, karena di sini sudah 150 semuanya ya. Sudah 150 semuanya di sini nih. Nah, kalian perhatikan. Kemungkinan yang pertama kalian tuliskan 140 tambah 10 sama dengan 150 ya. Kemungkinan yang kedua 100 ditambah 50 sama dengan 50. Oke. Nah, untuk nomor 3, untuk yang ada di sini, nomor 3 sampai nomor 5 kalian lanjutkan di rumah. Lalu kalian perhatikan di sini, jika banyaknya biji congklak ada 200, tentukan atau coba tentukan bilangan lainnya. Kalian tentukan bilangan lainnya. Di sini kalian tulis dulu ya jumlahnya di sini nih. Nah, yang di sini kalian tulis semuanya 200 ya. Lalu kalian tentukan jumlahnya. Misalnya di sini 100 ditambah 100 sama dengan 200. Bisa seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, ini kalian tentukan di sini sudah ada biji congklaknya 300 ya. Kalian tuliskan di sini 300, semuanya 300. Kalian tuliskan. Misalnya di sini yang pertama 150 tambah 150 sama dengan 300. Ya, seperti itu kalian kerjakan semuanya di rumah. Miss akan tunggu PR kalian yang kalian harus share ke Miss pada hari ini. Untuk pembelajaran 6 adalah halaman 5, hanya satu saja, halaman 36. Itu yang harus kalian share ke Miss pada hari ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran BDR. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker ketika kalian keluar dari rumah. Oke anak-anak, jangan lupa untuk selalu tetap berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.